Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di BBMA Trader. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan profit yang konsisten. Oke, teman-teman. Dalam materi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana fungsi dari setup lubang dalam kita menganalisa market. Ya, jadi setup lubang itu seperti ini, teman-teman. Dia Bollinger Band, dia membesar. Coba saya ganti market di Euro USD. Oke, seperti ini. Ini setup lubang ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini setup lubang, ini setup lubang. Nah, jadi nanti akan ada materi yang memakai konfirmasi ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan ya untuk konfirmasi setup lubang. Jadi setup lubang itu nanti bisa digunakan untuk mengganti ekstrim, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan. Saya ke USD Jepang Yen misalkan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini area zone zero loss buy. Dalam arti ini saya akan kecilkan market. Jadi teman-teman bisa entry dengan resiko paling kecil ya, teman-teman ya. Resiko teman-teman dalam trading itu kecil sekali saat menggunakan teknik seperti ini. Bisa dilihat di sini adalah area zone zero loss buy. MA 50 dan MA 200 dia sudah berada di bawah candlestick seperti ini. Ini adalah trend up, berarti kita hanya fokus mencari CSAK buy maupun momentum buy. Nah, di mana letak konfirmasi setup lubang seperti yang saya bilang tadi? Coba kita cari momennya satu-satu ya, teman-teman ya, agar kita paham dan kita tahu. Nah, saat momen seperti ini kita akan fokus mencari re-entry buy ya. Coba kita tandain. Di sini area re-entry. Oke. Kita lihat. Kita akan fokus mencari signal buy di wilayah ini ya. Karena kita berada di zone zero loss buy. MA50 berada di bawah. Ini adalah zone zero loss buy. Kita fokus mencari signal buy. Di sini ada momentum buy. Dia koreksi ke MA510 low. Kita tandain dulu nih. Kita pindah ke H1. Kebetulan teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat nih di sini H1 tidak terjadi ekstrim ya. H1 tidak terjadi ekstrim di ujung panah ini. Dia berada di mid BB. Nah, saat seperti ini teman-teman ya, kita turun lagi ke time frame 30. Nah, kita mencari setupnya di sini. Nih, bisa teman-teman lihat di sini. Oke, akan saya perbesar. Di sini terjadi setup lubang, teman-teman. Lihat, Bollinger Band membesar lalu mengecil. Dari bawah pun sama nih. Ini adalah setup lubang ya. Nah, saat H1 tidak terjadi ekstrim, tetapi di M30 terjadi setup lubang dan MA50-nya berada di bawah seperti ini. Nih, bisa teman-teman lihat. Setup lubang ya, harus setup lubang ya. Kalau H1 tidak ekstrim, M30 harus ada setup lubang. Kalau harus itu ya harus ya. Kalau enggak ya jangan ya. Nah, saat terjadi setup lubang seperti ini, teman-teman nggak usah turun ke M5 lagi teman-teman ya. Misalkan H4 momentum buy dan H1 ternyata tidak terjadi ekstrim. Teman-teman kan turun lagi tuh di M30 untuk mencari setup ekstrimnya. Namun di sini setupnya kalau di M30 itu bukan ekstrim teman-teman ya. Yang akurat itu harus setup lubang seperti ini. Ya. Di sini ada cembung, di sini ada cembung. Di sini mengecil, di sini mengecil. Nah, saat seperti inilah dan MA50 ada di bawah,
teman-teman nggak usah turun ke M5 ya, nggak usah turun ke M5. Jadi entry-nya kapan? Tunggu setelah dia menjadi CSAK. Nah sekarang kita zoom, mana CSAK-nya? Ini CSAK-nya ya, dia berhasil mengebreak mid BB dan MA 510 high. Di sini CSAK-nya. Jadi teman-teman bisa buy di wilayah ini, di sini. Karena apa? Saya tidak sarankan turun di M5 karena di H1 dia tidak ekstrim. Kalau di H1 ekstrim, teman-teman langsung turun ke M5 mencari konfirmasinya. Dan di sini kan di H1 tadi seperti kita lihat dia tidak ekstrim ya. Jadi teman-teman turun lagi di M30 mencari setup ekstrim seperti ini. Bukan setup ekstrim ya, tapi setup lubang ya, setup lubang seperti ini. Jadi saat ada MA 50 di bawah, di sini terjadi setup lubang. Jangan turun time frame lagi, tunggu aja di sini sampai dia membentuk CSAK lalu buy. Dan harga naik. Tuh, naik ya teman-teman ya. Kita kembali ke H1, kita lihat. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Di sini tidak ada ekstrim, dia tidak ke sini. Kalau ini ekstrim ya. Kalau ini ekstrim, namun di sini kan tidak ada ekstrim. Makanya kita turun ke M30. Tapi kalau di sini ekstrim seperti ini, teman-teman nggak usah ke M30, langsung ke M5 mencari sang titik konfirmasi. Nah, sebagai contoh ini kita kembali ke H4 ya. Saya hapus bentar. Jadi inilah fungsinya setup lubang ya. Oke. Bisa dilihat di sini yang saya kasih panah ini teman-teman ya. Yang saya kasih panah itu area momentumnya. Momentum buy. Jadi kita akan tandain area-area entry-nya. Oke, tepat di kotak kuning itu ya. Nah, kotak kuning itu kita pindah ke H1. Coba kita lihat ekstrim apa tidak dia. Kalau dia ekstrim, kita langsung turun ke M5. Dan kalau dia tidak ekstrim, kita turunnya ke M30 untuk mencari setup lubang. Lalu dia membentuk CSAK, kita open di situ ya. Coba kita turun ke H1. Baik, bisa dilihat sama-sama. Di sini ada ekstrim ya. Di sini ekstrim teman-teman. Kalau terjadi ekstrim seperti ini, teman-teman nggak usah turun ke M30, M15 nggak usah, langsung ke M5 untuk mencari konfirmasi entry. Coba kita lihat apa yang terjadi di M5. Ini nih M5 ya. Oke, di M5 ternyata di sini konfirmasinya. Lihat di garis ini. Oke, di sini ya tepatnya tadi ya. Di M5 konfirmasinya dia pecah resisten, teman-teman. Oke. Saya hapus. Oke ya. Di sini konfirmasinya. Ini kan resisten ya. Karena kita cari angle swing juga tidak ada. Kita cari candlestick inside bar juga tidak ada waktu di sini ya. Ini ada sih angle swing ya. Ini ada angle swing, berarti kita mencari resisten terdekatnya gitu teman-teman ya. Dan dia di sini sudah break resisten ini teman-teman. Saat dia menjadi CSAK dan dia break resisten yang ini, kita bisa buy di sini. Coba kita tarik Fibonacci retracement-nya. Kena nggak TP-nya ya? Oke, jauh banget ya. Coba kita lihat. Kena teman-teman nih ya,
TP1 ya. Naik dia. Nih, TP-nya kena dan kita tidak terkena SL karena SL-nya di level 0 sini. Ini SL-nya ya. Ditambah sprint aja ke bawah dikit. Jadi walaupun dia naik turun dulu di sini, kita tetap TP aman karena setupnya yang kita pelajari rule-nya itu sudah lengkap semua ya. Dari H4 dia momentum, di zone 0 loss buy, trend juga naik, di area re-entry H1 ekstrim. Ya sudah, M5 seperti ini. Semoga dapat bermanfaat dan semuanya bisa menganalisis market dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.